Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di pertemuan kedua sharing kepenulisan bersama Departemen Riset dan Keilmuan Himamika 2021-2022. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang plagiarisme dan sitasi. Apa sih plagiarisme itu? Yuk kita simak baik-baik materinya. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian plagiarisme. Plagiarisme merupakan tindakan-tindakan yang baik disengaja maupun tidak, baik secara eksplisit maupun implisit, menipu pembaca sedemikian rupa sehingga mengira pemikiran dan atau tulisan yang tercantum dalam makalah ilmiah merupakan pemikiran dan atau tulisan pelaku plagiator, padahal sebenarnya tidak. Nah, plagiarisme ini juga diambil dari bahasa Latin yang diambil dari kata plagiarius yang artinya seseorang yang menculik anak atau budak orang lain. Maksudnya apa kok disebutnya menculik anak? Karena jika sebuah karya orang lain dijiplak tanpa mencantumkan sumbernya, maka tindakan tersebut diibaratkan dengan penculikan. Nah, di karya ilmiah juga banyak sekali yang melakukan plagiarisme ini. Dan mungkin juga kita pernah melakukannya namun tidak sadar bahwa yang kita lakukan merupakan tindakan plagiarisme. Oleh karena itu, di sini, sekarang kita sama-sama belajar agar dapat terhindar dari plagiarisme. Karena ini merupakan hal yang penting dan akan fatal akibatnya jika diabaikan. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk tindakan plagiat. Sears mengklasifikasikan plagiarisme menjadi 3 kelompok besar. Bentuk plagiarisme yang pertama yaitu tindakan mengutip tulisan tertentu tanpa menyebutkan sumber referensi serta tidak menggunakan tanda kutip. Nah, maksudnya di sini kita melakukan tindakan pengutipan langsung. Jadi, kita benar-benar mengambil atau mengcopy paste suatu kalimat dari sumber tertentu tanpa kita cantumkan sumbernya di karya tulis kita. Misal, peneliti A menyebutkan bla bla bla. Tapi, kita tidak mencantumkan sumber tersebut. Di karya tulis kita malah kita tulis kata-katanya saja tanpa kita sebut menurut peneliti A. Nah, hal itu tidak diperbolehkan. Karena itu akan dianggap pendapat kalian sendiri dan masuk ke dalam tindakan plagiarisme. Karena kalian mencuri gagasan atau pendapat orang lain hanya karena kalian tidak mencantumkan sumbernya. Lalu, bentuk plagiarisme yang kedua adalah tindakan memindahkan dan mengkombinasikan berbagai potongan tulisan-tulisan lain sehingga membentuk pola baru. Sekali lagi, ini dilakukan tanpa menyebutkan sumber referensi. Misalnya, kalian mendapat kalimat dari sumber A. Kalian juga dapat gagasan dari sumber B. Lalu, kalian kombinasikan hingga menjadi sebuah kalimat yang baru. Apakah tindakan tersebut diperbolehkan? Boleh saja. Tapi, sekali lagi kalian harus menyebutkan atau mencantumkan sumber gagasan atau sumber kalimat tersebut. Lalu, tindakan menceritakan kembali atau paraphrasing, yaitu hal-hal yang diperoleh dalam tulisan tertentu namun tidak menyebutkan sumbernya. Nah, tindakan ini juga disebut dengan kutipan tidak langsung. Bedanya dengan kutipan langsung adalah kutipan langsung mengcopy paste dari kalimat dengan mencantumkan sumber dan ditulis sama persis seperti teksnya. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu, kalian menceritakan kembali atau paraphrasing, sehingga kalian mengutip sebuah kalimat tapi kalian menceritakan atau menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri, namun tetap wajib mencantumkan sumbernya. Nah, di antara ketiga bentuk tersebut, jika kalian ingin mengutip sebuah kalimat atau pendapat, disarankan untuk menggunakan kutipan tidak langsung. Karena di zaman yang sudah canggih ini, tes plagiasi sudah sering dilakukan untuk menguji apakah karya tulis kita mengandung plagiarismenya tinggi atau tidak. Nah, dengan sering menggunakan kutipan langsung itu akan menambah angka persenan plagiarisme di karya tulis kita. Jadi, lebih baik menggunakan kutipan langsung hanya untuk pasal undang-undang. Jadi dengan menceritakan kembali kalimat yang kalian gunakan, itu akan lebih memperkecil lagi angka plagiarisme di karya tulis kalian.
Yang selanjutnya ada bentuk plagiarisme menurut Weber-Wolf yang meliputi tindakan-tindakan di bawah ini. Yang pertama ada copy and paste, yaitu plagiator mengambil sebagian porsi teks yang biasanya dari sumber daring atau online, kemudian dengan dua double keystrokes, Ctrl+C and Ctrl+V. Ini yang biasanya kita sering lakukan. Nah, meskipun kalian mengambil referensi dari sumber yang biasanya via online, lalu kalian copy-paste dan ditambahkan dengan kata-kata kalian sendiri, itu tetap termasuk ke dalam sebuah tindakan plagiarisme. Dan biasanya dosen akan tahu jika kalian melakukan hal tersebut. Walaupun kalian hanya mengutip sebagian tulisan yang diambil dari sumber tersebut. Hal itu akan terlihat jomplang dengan kata-kata yang kalian tambahkan dan buat sendiri di karya tulis ilmiah kalian. Karena gaya tulisan dari karya yang kalian ambil itu terlihat baik, sementara di bagian yang lainnya itu tidak. Jadi dosen bisa langsung tahu kalau karya kalian itu mengandung plagiarismenya. Lalu bentuk yang kedua adalah penerjemahan. Jadi, penerjemahan ini tanpa mengutip atau merujuk secara tepat. Biasanya terjadi pada karya tulis ilmiah yang berbahasa asing. Nah, misalnya kalian berpikir seperti ini. Ya udah deh, mendingan cari sumber dari karya tulis bahasa asing aja kalau gitu. Kan bahasanya asing tuh. Jadi tinggal diterjemahin deh, terus ditulis langsung di karya tulis kita. Hal itu tetap salah ya. Menggunakan terjemahan secara manual atau melalui aplikasi penerjemah, lalu menyalin secara langsung tanpa melakukan parafrase dan menyebutkan sumbernya, hanya karena karya tersebut ditulis dalam bahasa asing, juga merupakan bentuk tindakan plagiarisme. Dan akan langsung terlihat loh kalau kalian langsung nyalin dari aplikasi terjemahan tanpa diparafrasein. Jadi hasil kutipannya itu akan terlihat rancu atau aneh karena aplikasi seperti Google Terjemah dan aplikasi penerjemah lain itu tidak peka terhadap konteks kalimat. Lalu, bentuk selanjutnya adalah plagiat terselubung. Plagiat terselubung merupakan tindakan mengambil sebagian porsi tulisan orang lain untuk kemudian mengubah beberapa kata atau frasa dan menghapus bagian lainnya tanpa mengubah sisa dan konstruksi teks lainnya. Nah, plagiat terselubung ini hampir mirip dengan copy-paste. Jadi sama-sama mengambil sebagian porsi teks dari sumber, namun yang membedakannya adalah plagiat terselubung ini hanya mengubah beberapa kata atau frasanya saja. Lalu sebagian teks yang lain dihapus. Tapi sisa dan konstruksi teks lainnya tetap sama persis. Jadi dia tidak melakukan parafrase sedikit pun, cuman ngubah sedikit-sedikit aja. Lalu bentuk yang keempat adalah shake and paste collections, yang merupakan pengumpulan beragam sumber tulisan untuk kemudian mengambil darinya ide dalam level paragraf bahkan kalimat untuk menggabungkannya menjadi satu. Nah, kalau shake and paste collection ini, misalnya, kita mendapatkan beberapa kutipan dari berbagai sumber yang berbeda, tapi kita ingin menyatukan semua kutipan tersebut menjadi satu paragraf atau satu kalimat yang baru. Nah, seringkali hasil dari penggabungan tersebut tidak menghasilkan kalimat yang logis dan tidak menghasilkan kalimat yang koheren alias tidak nyambung. Lanjut ke bentuk berikutnya, ada clause quilts, yaitu mencampurkan kata-kata yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, clause quilts ini biasa juga disebut sebagai mosaic plagiarism. Jadi merupakan potongan tulisan dari berbagai sumber yang berbeda lalu digabungkan, dan seringnya potongan kalimat yang tidak tuntas digabungkan dengan kalimat lain untuk melengkapinya. Lalu ada plagiat struktural yang merupakan plagiat yang terkait peniruan pola struktur tulisan dari mulai struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahkan sampai tujuan penelitian. Nah, selanjutnya ada pound sacrifice, yaitu upaya mengaburkan beberapa banyak bagian dari teks yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Jadi, pound sacrifice ini merupakan bagian teks dari sumber lain yang dikutip dan dicantumkan sumbernya hanya sebagian kecil saja, padahal yang diambil lebih dari itu. Jadi, sebagian teks yang lain dikaburkan seolah-olah itu merupakan teks tulisan kita sendiri. Dan bentuk yang selanjutnya ada cut and slide. Nah, cut and slide ini mirip dengan pound sacrifice yang tadi, hanya saja yang membedakannya yaitu cut and slide ini mengambil satu porsi teks dari sumber lain.
Jadi sebagian teks memang dikutip dengan benar dan dengan cara kutipan langsung. Namun sebagian teks yang lainnya dibiarkan ditulis begitu saja tanpa adanya modifikasi. Lalu bentuk selanjutnya adalah self-plagiarisme. Self-plagiarisme ini merupakan tindakan yang menggunakan ide dari tulisan-tulisan sendiri yang telah dibuat sebelumnya, namun menggunakannya dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan yang tepat. Jadi walaupun kita merasa itu merupakan karya tulis kita, sehingga kita merasa bebas menggunakannya kembali untuk tugas yang berbeda dan mengutip langsung tanpa mencantumkan sumber referensi dari karya kita sendiri, tetap saja di dalam dunia akademik itu termasuk ke dalam praktik yang tidak baik. Lalu yang selanjutnya ada other dimension. Other dimension ini maksudnya jenis tindakan plagiarisme lain yang tidak dicantumkan di atas. Misalnya, dengan mengkolaborasikan 2 atau 3 bentuk plagiarisme yang tadi, seperti yang kita sudah pelajari tadi. Karena seiring berjalannya waktu, teknologi akan semakin berkembang, dan ide untuk memplagiat pun pasti ikutan berkembang juga. Tapi, kalian harus ingat, walaupun kalian ingin memplagiat karya tulis dengan ide yang menurut kalian canggih, sehingga kalian yakin bahwa hal yang kalian lakukan tidak akan ketahuan, ingatlah bahwa alat yang mendeteksi plagiasi pun akan lebih canggih. Selanjutnya kita akan menganalisa contoh yang mengilustrasikan plagiarisme yang dapat terjadi dalam makalah ilmiah. Di sini sudah ada contoh kalimat yang diambil dari sebuah karya tulis. Nah, sekarang coba kita analisa cara pengutipan yang benar dan yang salah. Nah, di sini sudah ada 3 naskah yang menjadi contoh cara pengutipan yang benar dan yang salah. Bisa kita lihat di kalimat pertama. Kalimat pertama ini diberi tanda silang yang artinya sudah pasti termasuk ke dalam plagiarisme. Jadi, kalau kita perhatikan, naskah yang ditulis di sini sama persis dengan teks aslinya. Ditambah tanpa menyebutkan sumber yang jelas dan tanpa menggunakan kata kutip. Jadi hal ini sudah jelas termasuk plagiarisme ya. Lalu untuk naskah kalimat yang kedua, kalimat ini diberi tanda seru yang artinya sudah benar namun masih kurang tepat. Jadi kalimat tersebut sudah benar karena melakukan paraphrasing, tapi tidak mencantumkan sumber referensinya. Jadi hal ini tetap masuk ke dalam tindakan plagiarisme. Sementara untuk naskah kalimat yang ketiga, kalimat ini merupakan kalimat yang benar ya, karena sudah dilakukan paraphrasing dan sumbernya juga sudah dicantumkan dengan jelas. Nah, ini merupakan penjelasan analisa contoh plagiarismenya. Nah, biar nggak pusing, kita ambil kesimpulannya. Jadi, ciri-ciri sebuah tulisan dinyatakan sebagai tindakan plagiarisme adalah apabila yang pertama, mengutip langsung dari suatu sumber tanpa menggunakan tanda kutip. Yang kedua, mengutip langsung dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber tersebut. Yang ketiga, menceritakan kembali atau paraphrasing, namun struktur kata atau kalimat sumbernya masih dapat dikenali. Dan yang keempat, menceritakan kembali namun sumbernya tidak disebutkan. Nah, buat kalian yang bilang, waduh, ternyata pusingin banget ya teh, mau nulis juga harus mempertimbangkan plagiarismenya lah, jangan sampai kena plagiasi lah. Gampang kok kalau misalnya kalian sudah mengerti konsep dari plagiarismenya sendiri. Teteh yakin kalian pasti bisa terhindar dari plagiarisme, walaupun plagiarisme itu tidak bisa kita hindari. Karena kita kan tetap butuh sumber yang jelas untuk bahan dan data karya tulis kita ya. Dan gak mungkin juga kita ngarang. Jadi yang penting, kita bisa meminimalisir kadar plagiasi di dalam karya tulis ilmiah kita menjadi seminimal mungkin. Nah, untuk materi plagiarisme cukup sampai di sini. Dan sekarang kita lanjut ke materi sitasi. Nah, apa sih sebenarnya sitasi itu? Sitasi merupakan cara untuk memberi penghargaan kepada individu atas karya kreatif dan intelektualnya yang kita gunakan untuk mendukung laporan penelitian kita. Sitasi ini juga dapat digunakan untuk menemukan sumber-sumber tertentu dan memerangi plagiarisme. Dalam kata lain, sitasi yang biasa disebut juga dengan kutipan ini merupakan cara yang kita gunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika kita menggunakan karya mereka dalam karya tulis yang kita buat. Tentu saja materi sitasi ini saling berkaitan dengan plagiarisme.
Nah, sitasi ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Penulisan sitasi dalam suatu karya tulis menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan sitasi, karya tulis yang kita buat mempunyai landasan argumen yang jelas yang diambil dari suatu sumber tertentu. Jadi tidak berdasarkan opini semata saja. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa yang hampir setiap hari berkutat dengan tugas kuliah yang berbentuk karya tulis ilmiah, wajib mempelajari dan mengetahui cara penulisan sitasi yang benar. Lalu kita ke tujuan sitasi. Tujuan sitasi yang pertama adalah memerangi plagiarisme. Hal ini sudah jelas ya, karena dengan menulis sitasi, berarti kita sudah terhindar dari plagiarisme. Lalu tujuan yang kedua ada menghubungkan karya. Yang bermaksud, menghubungkan karya atau ide sebelumnya atau tidak asli, tidak orisinil dari kalian dengan sumber yang benar. Lalu tujuan yang ketiga adalah mendukung argumen penulis. Hal ini mempengaruhi pembaca untuk menyimpulkan apakah referensi yang kita klaim atau yang kita ambil mendukung argumen di karya tulis yang kita buat atau tidak. Lalu yang keempat ada mengukur validitas materi. Nah, hal ini juga untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang kita gunakan dalam karya tulis kita. Nah, selanjutnya ada gaya sitasi atau sistem kutipan. Gaya sitasi ini menentukan apa saja informasi yang dibutuhkan dalam kutipan, bagaimana informasi tersebut dituliskan, tanda bacanya, formatnya, dan lain-lain. Nah, gaya sitasi ini bisa berbeda penulisannya tergantung dari bidang akademiknya. Di sini Teteh akan menjelaskan gaya sitasi yang paling sering digunakan dalam dunia akademik saja ya. Yang pertama ada gaya APA, atau American Psychological Association. Digunakan dalam bidang pendidikan, psikologi, dan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada gaya MLA atau Modern Language Association yang biasanya digunakan dalam bidang humaniora. Lalu yang ketiga ada gaya Chicago atau Torabia yang umumnya digunakan dalam bisnis, sejarah, dan seni rupa. Nah, selain ketiga gaya penulisan ini, ada juga gaya lainnya seperti Oxford, Harvard, ASA, AAA, CSA, dan CBA. Lalu kita masuk ke cara membuat sitasi. Cara membuat sitasi yang pertama yaitu dengan membuat kutipan atau quotations. Jadi, kita hanya mengutip frasa, baris, atau bagian yang relevan dengan subjek karya tulis kita. Serta kita tidak mengubah ejaan atau tanda baca dari kutipan aslinya. Lalu langkah yang selanjutnya ada parafrase atau paraphrasing. Jadi, sitasi yang kita tulis harus memiliki panjang yang sama atau lebih pendek dari bagian aslinya. Parafrase ini juga harus ditulis ulang lengkap dari sumber yang digunakan. Bukan hanya penataan ulang kata-katanya saja. Lalu langkah yang terakhir adalah meringkas. Pastikan untuk tidak mengubah arti sebenarnya dari bagian teks yang kita ambil sembari kita melakukan ringkasan ide utamanya. Sekian materi hari ini, semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.